Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin mengkaji substansi berpuasa secara lebih luas, secara lebih mendalam. Harapannya substansi yang telah kita kaji mampu diimplementasikan, diaktualisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa dimanapun berada, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Setiap yang dilahirkan di bumi ini, maka ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah secara bahasa dapat kita artikan dengan suci, artinya seseorang yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka ia lahir dalam keadaan suci. Suci dalam arti tidak membawa beban dosa, suci dalam arti tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariah Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanannya, setelah kita melalui alam kandungan, kemudian memasuki alam duniawi, maka dari alam duniawi kemudian kita tumbuh dan berkembang hingga dewasa, hingga menjadi orang tua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada proses pertumbuhan dan perkembangan kita di alam dunia ini, pasti kita melakukan perkara-perkara yang tidak dianjurkan, perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan untuk kita lakukan. Maka ketika kita melakukan perkara-perkara yang dilarang tersebut, tentu akan memberikan pengaruh terhadap sifat fitrah yang telah kita bawa sejak kita lahir. Ketika di awal kita dalam keadaan fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka dalam pertumbuhan dan perkembangannya melakukan perkara-perkara yang dilarang, maka tentu fitrah itu pada akhirnya akan memudar. Yang awalnya suci, tidak ada noda-noda hitam dalam pertumbuhan dan perkembangannya, pada akhirnya ternodai dan ada wujud-wujud hitam karena tingkah laku yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, dengan sifat Rahman, memberikan beberapa alternatif yang bisa kita pakai dalam rangka kembali kepada sifat fitrah sebagaimana di awal kita lahir di dunia ini. Apa alternatif yang telah Allah sediakan kepada kita agar kita maksimalkan dalam rangka kembali kepada kefitrahan kita, yakni Ramadan ila Ramadan, al-jum'atu ila al-jum'ah, was-salawatu mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dan salat 5 waktu mukaffiratun lima bainahunna dapat melebur dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di antara bulan
Ramadan satu dengan bulan Ramadan yang lain, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain, dan di antara sholat 5 waktu idza jtunibat al-kabair, ketika mampu menghindari perkara-perkara yang diharamkan yang itu nilainya sangat besar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis berikut kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 media yang bisa kita pakai untuk kembali kepada sifat fitrah manusia. Yang tadi kita telah bahas di awal. Yang pertama adalah Ramadan ila Ramadan. Kali ini momentum bulan puasa adalah momentum di mana kita harus berupaya secara maksimal untuk beribadah di bulan Ramadan kali ini dalam rangka kembali kepada sifat fitrah yang kita bawa setelah kita berada di alam dunia ini. Maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini agar maksimalitas yang telah kita lakukan dapat membawa pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dosa-dosa kita terampuni karena maksimal ibadah yang telah kita lakukan, maka selanjutnya rahmat Allah yang akan turun kepada kita. Media yang pertama adalah media Ramadan ila Ramadan. Kemudian media yang kedua adalah al-jum'atu ilal jum'ah. Kita telah membahas secara panjang lebar bagaimana ibadah fardu yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah-ibadah sunnah di mana pahalanya dilipat gandakan sama seperti pahala kefarduan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah bulan Ramadan juga terdapat sholat Jumat yang kita lakukan. Sholat Jumat ini selama bulan Ramadan dilakukan sebanyak 4 kali. Maka momentum sholat Jumat antara sholat Jumat satu dengan sholat Jumat yang lain perlu dimaksimalkan pula, karena sholat Jumat yang khususnya berada pada bulan Ramadan itu juga menjadi bagian dari mukaffiratun lima bainahunna, yakni dapat menjadi media pelebur dosa-dosa kita yang insya Allah akan mengembalikan kita kepada sifat kefitrahan kita yang kita bawa di alam dunia ini. Selanjutnya, media yang ketiga adalah as-salatu ila shalah atau as-salatul khamsi, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu digambarkan oleh salafun saleh, ulama-ulama yang saleh, bahwa kita melakukan sholat 5 waktu berarti kita sama seperti mandi 5 kali dalam sehari. Ketika kita melakukan aktivitas, baik bekerja ataupun aktivitas yang lain, pasti ada kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita, pada baju kita, pada pakaian yang kita gunakan. Tetapi ketika kita mandi dalam sehari sebanyak 5 kali, maka tentu mandi sebanyak 5 kali ini mampu membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh kita. Begitu pula sholat Jumat dan sholat 5 waktu yang keduanya ada pada bulan Ramadan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ketiga media dapat kita lakukan secara maksimal. Kita telah berpuasa di bulan Ramadan dan kita juga melakukan sholat Jumat sebanyak 4 kali, terlebih-lebih sholat 5 waktu yang kita lakukan secara berjamaah. Maka 3 media alternatif yang telah Allah fasilitasi kepada kita untuk dimaksimalkan sebagai pelebur dosa-dosa kita, kita mampu memaksimalkan, kita lakukan di bulan Ramadan kali ini. Maka ketiganya kita harapkan
mampu melebur dosa-dosa kita dan mengundang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengampunan itu kita dapatkan, maka selanjutnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Pengampunan telah kita dapatkan, rahmat dari Allah juga kita dapatkan, maka tentu sifat-sifat yang buruk, kelakuan-kelakuan buruk, aktivitas-aktivitas yang keliru yang telah kita lakukan dan mengundang dosa sehingga menutupi sifat fitrah yang kita bawa di alam dunia ini, dikembalikan kepada awal mula dia dilahirkan, maka kita kembali dalam keadaan fitrah sebagaimana kita dilahirkan, yakni mauludun yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka mari para pemirsa dimanapun berada, kita selalu berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam bulan Ramadan ini kita mampu menjadi hamba yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kemudian di sholat Jumat, dan terakhir pada sholat 5 waktu, yang mana ketiga alternatif ini kita harapkan menjadi mukaffiratun lima bainahunna, yakni dapat melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada puasa kali ini kita telah memasuki puasa ke-10. Itu artinya kita telah menyelesaikan puasa yang dinyatakan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkun minan nar. Pada 10 di bulan Ramadan yang awal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertengahan antara 11 dengan 20 itu adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan 21 hingga bulan Ramadan selesai itu adalah idkun minan nar. Maka mari kita selalu berupaya maksimal beribadah di bulan Ramadan ini agar rahmat, maghfirah, dan idkun minan nar kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa kami perbincangkan dan kami kaji. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.